Senin 3 April 2023, sejarah baru lahir di era pemerintahan Joko Widodo. Bagaimana tidak? Dito Aritejo resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Gak main-main, pria kelahiran 25 September 1990 ini lantas menjadi Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju loh. Nah, yang belum tahu nih, kursi Menpora kosong sejak Zainuddin Amali, yang sebelumnya menjabat memilih untuk mengundurkan diri sejak terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI di Kongres Luar Biasa PSSI Februari kemarin. Usut punya usut nih, pria yang sekarang berusia 32 tahun ini nyatanya lahir dan besar dari keluarga yang sudah dekat dengan dunia pemerintahan dan perpolitikan nasional loh. Siapa sangka, sang ayah yakni Ari Prabowo Aritejo merupakan sosok yang sudah langlang buana di berbagai perusahaan milik negara atau BUMN. Tercatat, Ari pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang dan Direktur Niaga di PT Bukit Asam. Melihat catatan sang ayah, tak ayal jika kader muda Golkar ini memiliki hubungan erat dengan dunia energi dan pertambangan. Melansir dari CNN Indonesia, Dito pernah bekerja di Medco Power Indonesia sebagai Business Development. Gak main-main nih, perusahaan milik konglomerat Arifin Panigoro ini adalah perusahaan pembangkit listrik yang telah tersebar di 15 titik di Indonesia loh. Terpilihnya pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini sebagai Menteri Olahraga bukan tanpa alasan. Jauh sebelum dipilih oleh Presiden Joko Widodo, pengalaman Dito di dunia olahraga nggak bisa dianggap remeh loh. Tercatat pria ini pernah dipercaya menjadi Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia pada perhelatan Youth Olympic Games di Buenos Aires, Argentina pada 2018 silam. Gak sampai situ aja, Dito juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus ISSI atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pengalaman Dito dalam dunia olahraga dan bisnis kembali terlihat ketika pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau Organisasi Pemuda Partai Golkar ini berkolaborasi dengan artis kondang Raffi Ahmad dan Rudy Salim, yang merupakan CEO Prestige Motocars untuk mendirikan Transportainment pada tahun 2021. Nah, yang belum tahu nih, Transportainment adalah perusahaan yang menggabungkan dunia olahraga dan entertainment. Selain menyajikan konten olahraga, tercatat Transportainment mengelola berbagai jenis cabang olahraga seperti e-sport yang berfokus pada olahraga elektronik seperti Free Fire, PS, PUBG, dan Mobile Legends. Selanjutnya ada Rans PIK Basketball yang merupakan tim basket yang bermain di Indonesia Basketball Liga. Dan terakhir ada Rans Nusantara FC yang merupakan tim sepak bola profesional yang lahir dari hasil akuisisi Cilegon FC. Sayangnya di Liga 1 2022-2023, Rans Nusantara FC harus menjadi juru kunci dan terselamatkan karena tidak adanya sistem degradasi musim ini. Meski demikian, pengelolaan tim ini gak bisa dianggap remeh loh. Di bawah kepemimpinan Raffi Ahmad, Rudy Salim, dan Dito Aritejo, Transportainment menjelma menjadi tim olahraga raksasa. Hal ini terbukti adanya mega proyek yang dibangun di atas tanah seluas 2,3 hektar. Gak main-main, di lokasi tersebut direncanakan terdapat berbagai fasilitas olahraga seperti sepak bola, basket, hingga e-sport. Melansir dari CNN Indonesia, hingga dilantiknya Dito sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, pria yang pernah mendirikan startup Grapura ini masih menjabat sebagai Chairman Rans PIK Basketball dan Chairman Rans Nusantara FC. Fakta lain dari Dito Aritejo adalah pernah meraih predikat 30 Under 30 oleh Forbes Indonesia pada tahun 2020 loh. Dan yang belum tahu nih, Forbes 30 Under 30 merupakan daftar anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, baik dari kalangan pengusaha, pemimpin maupun pekerja seni yang berhasil membuat terobosan. Masuknya Dito bukan tanpa alasan. Menteri termuda Jokowi ini dikenal sebagai aktivis sebelum terjun di dunia politik loh. Melansir dari IDN Times, Dito memiliki segudang pengalaman berorganisasi pada saat berkuliah, seperti menjabat sebagai bendahara umum di Badan Eksekutif Fakultas Hukum, Ketua Kajian Strategis BEM UI, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Menariknya nih, Dito salah satu mahasiswa yang terjun ke jalan pada saat penolakan pembangunan gedung baru DPR RI pada 2017 silam loh. Semoga aja ya, gak ada mahasiswa yang demo depan kantor Menteri Olahraga nanti. Masuknya Dito Aritejo sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekaligus menggeser status Nadiem Makarim sebagai Menteri termuda sejak masa Orde Baru.
Tercatat menteri yang lebih sering disapa Mas Menteri ini dilantik pada usia 35 tahun atau terpaut 3 tahun lebih tua dari Dito pada saat dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar. Resminya Dito bergabung di kabinet pemerintahan, sekaligus menjadi sosok yang membuka gerbang untuk anak generasi 90-an di pemerintahan Indonesia. Dan untuk Menteri Dito Aritejo, selamat mengemban amanah. Semoga olahraga Indonesia ke depannya akan semakin baik dan mencatatkan lebih banyak prestasi. Salam olahraga.